Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya Ahmad di Sampul Film. Dan kali ini saya akan mencoba merangkum film horor Jepang yang berjudul Ju-on: The Beginning of the End tahun 2014. Tapi sebelum ke pembahasan, saya mau mengingatkan kalau ini konten spoiler yang berhubungan dengan film Ju-on: The Beginning of the End. Jadi bagi sobat yang belum menonton film ini, saya sarankan tonton dulu sampai selesai. Karena menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dan tidak lupa juga saya mendoakan agar sobat semua sekeluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, langsung saja saya buka sampul filmnya. Film dibuka memperlihatkan 3 orang yang berusaha masuk ke sebuah rumah. Ada polisi dan 2 orang lagi dari Komnas Perlindungan Anak. Niat mereka ingin memastikan apa yang terjadi di rumah itu. Dan juga karena sudah ada laporan kalau di sana terjadi penganiayaan anak. 衣類悪臭が漂っています。これから2階へ上がります。 Tapi baru saja mereka masuk ke rumah itu, semua dikejutkan karena menemukan sesosok mayat anak kecil. Dan ketika polisi dan wanita akan keluar rumah untuk melapor, si pria malah melihat penampakan yang mengerikan. Lalu film berlanjut menceritakan seorang guru baru bernama Yui di sebuah sekolah dasar. Dia baru saja diterima jadi guru dan sedang diberi arahan oleh kepala sekolah. もう新学期は始まってますよね。1学期が始まったばかりですよ。まだ一から積まれればいいじゃないですか。先生。 Selanjutnya Yui menelpon kepada pacarnya yang bernama Naoto. Dia memberitahukan kalau dia berhasil diterima menjadi guru. どうだった？しかも学級担任だって。よかったね。おめでとう、ゆい。ありがとう。じゃあ後で。 Tapi ketika Yui melewati lapangan sekolah, dia melihat garisan spiral aneh di lapangan itu. Dan ketika malam harinya, Yui mengobrol dengan Naoto dan dia merasa aneh karena guru SD sebelumnya yang bernama Konishi mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. ナオトは？そうだよね。映画の脚本うまくいってる？早く2人で見たいな。生まれた。そっか。 Besok harinya, ketika Yui pertama kali mengajar di sekolah, dia menemukan catatan bahwa seorang murid yang bernama Saiki Toshio sudah lama tidak masuk sekolah. Dan ketika kelas selesai, Yui kembali melihat coretan spiral yang aneh di sebuah bangku. Film pun berlanjut. Kali ini memperlihatkan 4 orang siswi yang baru pulang dari sekolah. Ada Aoi,
Yayoi, Rina, dan Nanami. Diceritakan kalau kakak Aoi adalah seorang pegawai properti yang bekerja menjualkan rumah-rumah bekas. 知らない大丈夫だよ、ナナミ。行こう。 Oleh karena itu, mereka berempat bermaksud melihat salah satu rumah yang akan dijual kakak Aoi yang terkenal sangat seram dan angker. Tapi ketika mereka masuk ke rumah itu, salah satu dari mereka, yaitu Nanami, tiba-tiba melihat penampakan seorang hantu anak-anak yang sangat mengerikan. 何この絵ってこれが一番嫌だよなんか何それ笑えんじゃん誰そんな青い顔しちゃって Lalu Shin pun beralih kepada Yui. Karena muridnya yang bernama Saiki Toshihyo tidak kunjung masuk sekolah, Yui pun berinisiatif untuk pergi ke rumah orang tuanya dengan maksud melihat keadaan muridnya tersebut. Dan ternyata rumah Toshio adalah rumah yang sama yang dikunjungi Nanami dan ketiga teman-temannya. Ketika Yui masuk ke dalam rumah, dia melihat keadaan rumah seperti kosong dan tidak berpenghuni. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita yang aneh dan menyeramkan. Dia mengaku sebagai ibu Toshio dan dia pun mempersilahkan Yui untuk masuk ke dalam rumah. Dan anehnya, ketika Yui menengok, wanita itu tiba-tiba menghilang. Karena penasaran, Yui pun mulai melihat-lihat rumah itu. Lalu, Yui menemukan satu kamar yang sangat aneh, yang mana lemari dinding kamar tersebut dipenuhi dengan lakban. Dan ketika Yui memeriksa kamar tersebut, tiba-tiba lagi wanita menyeramkan itu sudah ada di belakang Yui. Sambil berkata kalau dia sudah membuatkan teh untuk Yui di ruang tamu. Dan Yui pun mengikutinya. Tapi ketika Yui sampai di ruang tamu, dia melihat kejadian aneh yang membuatnya sampai lari dari rumah itu. Film pun berlanjut. Dan kali ini Shin beralih kepada Yayoi, yang mana dia sedang menjalani latihan basket di sekolahnya. Tapi karena dia tiba-tiba tidak enak badan, gurunya langsung menyuruhnya untuk istirahat di ruang UKS. Namun di perjalanan ke ruang UKS, dia mengalami kejadian-kejadian aneh yang membuatnya sangat ketakutan. Dan ketika dia naik ke sebuah ranjang, tiba-tiba sesuatu menariknya dari balik selimut.
Dan scene Yayoi pun selesai. 敏夫君の無断欠席。お母さんが対応なさったんですよね。 Kembali lagi pada Yui, yang mana setelah ia berkunjung ke rumah Toshio, besoknya ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. おかしいんです。 Namun, kepala sekolah justru memberitai kalau guru Konishi yang Yui gantikan tadi pagi sudah meninggal dunia. 先生にお会いすることはできませんか。 小西先生は亡くなられました。 Dan kabar itu sontak membuat Yui sangat kaget. Lalu setelahnya, Yui memeriksa beberapa buku catatan milik guru Konishi. Tapi tiba-tiba, Yui kembali menemukan coretan-coretan spiral yang sangat aneh. Tadaima. クラスに不登校の児童がい Singkat waktu, esok pun tiba. Ketika Yui mengajar kembali, dia melihat Toshio sudah masuk sekolah lagi. Dan kejadian itu membuat Yui sangat senang. ほら、いつの間にか若者は Tapi ketika Yui mendekatinya, ternyata dia sedang menggambar lingkaran aneh dengan kuku-kukunya di atas meja. 敏夫君。やめなさい、敏夫君。 Namun ternyata itu semua hanya halusinasi dari Yui. Film pun berlanjut. Kali ini scene beralih kepada Aoi dan Nanami. Kala itu mereka bermaksud menjenguk Rina yang dikabarkan sakit parah. Tapi ketika mereka masuk ke kamar Rina, terlihat kamarnya sangat aneh dan menakutkan. Di mana banyak sekali lakban yang ditempelkan di setiap celah kamar. Dan mereka menemukan Rina sedang jongkok di bawah meja. Lalu seterusnya ketika mereka menyapa Rina, Rina malah menunjukkan sikap aneh dan terus berkata bahwa anak itu akan segera datang dan membunuh semua yang masuk ke dalam rumahnya. Sampai-sampai kejadian itu membuat Nanami dan Aoi lari ketakutan. Kembali lagi pada Rina. Ketika teman-temannya sudah pulang, lalu Rina pergi ke dapur dengan maksud membuat makanan dan memasak air. Tapi tiba-tiba kejadian yang seram pun terjadi, di mana ketika teko yang Rina gunakan tiba-tiba meledak, sampai-sampai air panas yang ada di dalamnya menyembur ke wajah Rina hingga membuat wajahnya melepuh. Dan ketika dia sedang kesakitan, tiba-tiba keluar sepasang tangan dari dalam kulkas. Lalu tangan itu menariknya ke dalam kulkas. Dan scene Rina pun berakhir. Film pun berlanjut. Kali ini scene beralih kepada Naoto yang sedang lembur. Lalu tiba-tiba lagi ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Tapi ketika dia menengok, dia tidak melihat apa-apa. Dan ketika dia mau menyeduh teh, tiba-tiba dia melihat microwave yang menyala sendiri dan seperti ada kucing yang sedang dipanggang di dalamnya. Sehingga kejadian itu membuatnya sangat ketakutan. Lanjut kepada Yui. Yang sama, dia juga sedang lembur di kantor sekolah.
Saking lelahnya, dia berhayal tentang garis-garis bulat yang aneh yang sering ia lihat. Lalu tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang memanggilnya dari belakang. Ketika dia memeriksanya, dia malah melihat sosok Ibu Toshio yang sedang berjalan di koridor sekolah dan lanjut menaiki anak tangga. Lalu Yui pun mengikutinya sampai ke dalam satu kelas. Dan lagi-lagi dia menemukan buku yang dipenuhi coretan spiral aneh. Lalu ketika ia melihat buku-buku itu, tiba-tiba scene pun berlanjut kepada Naoto yang baru pulang kerja. Lalu dia melihat Yui sedang berdiri di depan kaca dan seperti membuat coretan spiral dengan jarinya. Lalu ketika dihampiri, Yui pun pingsan. Karena kejadian tersebut, Naoto pun penasaran. Lalu dia memeriksa isi tas milik Yui dan dia menemukan buku yang Yui temukan di sekolah. Dan ternyata buku itu adalah buku diari dari Ibu Toshio yang bernama Kayako. Dengan sangat teliti, Naoto pun memeriksa buku itu selembar demi selembar. Lalu tiba-tiba ternyata di situ sudah ada sosok Kayako yang sedang memperhatikannya. Scene pun berlanjut kepada Aoi, yang mana ia sedang mencuci piring bersama kakaknya. Lalu Aoi mulai mempertanyakan rumah angker yang sedang berusaha dijual oleh kakak iparnya. Tapi tampak kakaknya menutupi tentang asal muasal rumah itu dan malah menyuruh Aoi untuk mandi. やめて京介。あの家借りる人がいるの？行ったんだね。家の中入ったりしてないよね。入らないよ。葵、お風呂入ってらっしゃい。家であんな話するから。 Lalu ketika Aoi di kamar mandi, tiba-tiba muncul tangan yang entah dari mana datangnya. Lalu tangan itu langsung menarik dagu Aoi sampai lepas. Dan scene Aoi pun berakhir. Film pun berlanjut kepada Nanami, yang mana ia sedang berada di dalam kereta. Lalu tidak sengaja dia melihat ketiga temannya yang juga sedang berada di dalam kereta tersebut. Dan ketika dia menghampiri ketiga temannya, kejadian aneh pun tiba-tiba terjadi, yang mana membuat Nanami tiba-tiba berada di atas tangga rumah angker itu. Lalu ketika Nanami mau berdiri, tiba-tiba tubuhnya terbanting dengan sendirinya. Dan scene pun beralih ke masa lalu di rumah tersebut ketika Kayako dan suaminya Saeki
baru membeli rumah itu dari kakak Aoi. ここで決めましょうよ。 Namun yang menjadi aneh, di situ terlihat tas Nanami sudah tergeletak di tangga, yang membuat seakan-akan Nanami terjebak ke masa lalu rumah angker itu. Dan scene Nanami pun berakhir. Film pun berlanjut. Kali ini kepada Naoto yang sedang mengunjungi kakak ipar Aoi yang dulu menjual rumah kepada keluarga Saeki. ええ、あの家のお子さんが登校してこないものですから。そうですか。それはご苦労様です。どんなご家族なんですか？ Dan dia bermaksud menyelidiki keluarga Saeki dengan tujuan ingin menolong Yui yang keadaannya semakin aneh setelah memasuki rumah keluarga tersebut. Lalu kakak ipar Aoi pun menjelaskan kalau keluarga Saeki adalah keluarga biasa-biasa saja, dan justru rumahnya lah yang terkutuk. Karena dahulu kala pernah ada kejadian pembunuhan seorang anak di rumah itu. 子供が置き去りにされて噂話をしているわけじゃありませんよ。 Dan kakak ipar Aoi pun mengingatkan, jika seseorang sudah memasuki rumah itu, maka dia harus berhati-hati. Karena istri dan adiknya yaitu Aoi pernah masuk ke rumah itu, dan mereka pun meninggal dengan cara yang mengenaskan. Oke, kita lanjut kepada Naoto, yang mana dia terus-menerus mencari tahu asal-usul rumah itu sampai ia nekat masuk ke dalam rumah itu. Dan pada malam harinya, ketika Naoto pulang ke rumah, dia melihat ada sesuatu di selimut Yui. Dan ketika dia melihatnya, dia tidak menemukan apa-apa. Seterusnya Naoto kembali menelusuri rumah itu dengan data-data yang ia kumpulkan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah tangan dari belakang. Lanjut kepada Yui yang baru bangun tidur. Lalu ketika Yui menghampiri pacarnya, ternyata pacarnya sudah meninggal dengan keadaan yang mengerikan. Singkat waktu, esok pun tiba. Karena kejadian yang Yui alami membuat dia sangat marah dan nekat untuk kembali lagi ke rumah angker itu dengan maksud ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Naoto dan apakah ada sangkut pautnya dengan rumah itu. Lalu ketika Yui membuka sebuah lemari yang ditutupi banyak lakban, dia menemukan album foto dan video dari keluarga Saeki. Dan ketika Yui melihat videonya, ia mengetahui kalau yang membunuh Toshio dan Kayako adalah Saeki sendiri. Dia membunuh keluarganya dengan kejam, sampai-sampai kucing Toshio pun tak luput dari kekejamannya. Dia memanggang kucing tersebut di dalam microwave. Dan penyebabnya adalah karena Saeki sudah mengetahui kalau Toshio bukanlah anak kandungnya, melainkan
anak hasil perselingkuhan istrinya yaitu Kayako. Lalu Yui pun kembali memeriksa lemari dinding itu, dan ia pun masuk ke dalamnya. Dan ternyata lemari itu terhubung ke atas langit-langit rumah tersebut. Lalu ketika Yui memeriksa langit-langitnya dan menyalakan flash HP, muncullah sosok hantu Kayako yang seterusnya mengejar-ngejar Yui. Dan disinilah cuplikan Ju-won yang populer terjadi, di mana sosok hantu Kayako merangkak di atas tangga hingga membuat Yui pingsan. Dan ketika sadar, Yui sudah ada di kamarnya. Yui pun bangun dan menganggap semuanya hanyalah mimpi. Tapi tiba-tiba dan film pun berakhir. Oke sobat-sobat semua, terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur. Jangan lupa subrek jika suka, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ahmad undur diri. Wassalam.